Perkenalkan, saya Elvi Erlina dari Angkatan 11, Program Studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit bagian dari materi mata kuliah Ekonomi Makro yang diajarkan oleh Ibu Profesor Ibu Elizabeth Sihaan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai neraca perdagangan, yaitu apa sih itu neraca perdagangan? Neraca perdagangan atau balance of trade atau yang disingkat dengan BOT adalah perbedaan antara nilai dari semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena merupakan salah satu indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Dalam praktiknya, neraca perdagangan mempunyai dua sifat, yaitu positif dan negatif, atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan surplus dan defisit. Selanjutnya, apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antar warga negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Neraca ini mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara pada suatu periode. Kemudian, neraca ini mencatat transaksi usaha, individu maupun negara. Isi laporan neraca pembayaran yang paling penting adalah neraca berjalan dan neraca modal. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana perkembangan neraca pembayaran dari sektor eksternal, kemudian sektor real, sektor pemerintah atau fiskal, dan sektor moneter. Di sini sudah terjelas ya, transaksi berjalan itu terdiri dari ekspor, impor, transfer, ataupun penghasilan atau income. Kemudian transaksi modal dan keuangan itu terdiri dari investasi langsung, aliran keuangan pemerintah, swasta, dan cadangan devisa. Sedangkan untuk sektor realnya itu terdiri dari konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Dan sektor pemerintah atau fiskal itu merupakan bagian dari anggaran negara atau APBN, yaitu penerimaan termasuk hibah, pengeluaran, keseimbangan atau overall, dan pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan untuk sektor moneter sendiri itu ada dua, yaitu otoritas moneter dan bank umum, di mana otoritas moneter itu terdiri dari aktiva luar negeri bersih dan aktiva domestik bersih. Kemudian untuk bank umumnya sendiri itu ada aktiva luar negeri bersih dan aktiva domestik bersih. Nah, bagaimana perkembangan neraca pembayaran? Nah, di sini kita bisa lihat perkembangan dari sektor real itu terdiri dari konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Kemudian dari sisi fiskal yaitu anggaran negara atau APBN, ini terdiri dari penerimaan termasuk hibah, keseimbangan, pembiayaan dalam negeri dan luar negeri, dan yang terakhir adalah moneter. Selanjutnya, transaksi apa saja yang ada dalam neraca pembayaran? Ini ada transaksi berjalan, kemudian transaksi modal. Nah, transaksi berjalan ini merupakan penjumlahan ekspor bersih, pembayaran faktur bersih dari luar negeri, dan transfer bersih dari luar negeri. Sedangkan transaksi modal itu merupakan kenaikan aset domestik yang dipegang oleh orang asing dikurangi kenaikan aset luar negeri yang dipegang di dalam negeri. Nah, di sini kita bisa lihat ya formula untuk memperoleh penjumlahan dari transaksi berjalan, hasil dari ekspor bersih dan pembayaran faktur bersih dari luar negeri. Kemudian ada formula untuk mengetahui hasil dari transaksi modal itu. Selanjutnya, apa sih tujuan penyusunan neraca pembayaran? Di sini yang pertama adalah untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara, di mana peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran dapat diketahui besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan atau modal atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Kemudian
Kemudian yang ketiga adalah mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Nah, dari penyusunan neraca pembayaran ini kita bisa mengamati bagaimana perkembangan neraca pembayaran dalam suatu negara, yaitu yang diketahui dengan pola umum kegiatan perekonomiannya. Kemudian yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri dari suatu negara. Jadi berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Dan yang kelima adalah mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebagai surplus tersebut dan sebaliknya. Selanjutnya, bagaimana konsep keseimbangan neraca pembayaran? Nah, konsep keseimbangan neraca pembayaran bukan dilihat dari sisi neraca itu sendiri, melainkan dilihat dari komponen tertentu yang ada dalam neraca pembayaran, sehingga akan terlihat apakah neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit. Yang pertama, konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Dalam konsep ini, transaksi termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan neraca pembayaran diukur dari besarnya surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. Selanjutnya, konsep keseimbangan transaksi berjalan atau current account balance, yaitu untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction. Selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa termasuk penghasilan atau income dan transfer. Dan yang ketiga adalah konsep basic balance, yaitu dalam konsep ini yang termasuk dalam autonomous transaction, selain pos-pos dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang. Dan yang keempat adalah konsep overall balance, yang termasuk autonomous transaction. Dalam konsep ini adalah komponen-komponen dalam transaksi berjalan, komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Baik, di sini saya akan memperlihatkan ekspor non-migas Indonesia yang terdiri dari pertanian, industri pengolahan, pertambangan, dan negara tujuan. Nah, negara tujuan ini adalah negara-negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Nah, dari sisi pertanian ini ada banyak yang diekspor, ada 9 yang saya tampilkan, dan sebenarnya ini masih bisa lebih banyak lagi ya. Teman-teman bisa mengaksesnya pada website Kemendak yang saya sudah tuliskan pada slide PPT saya. Nah, di sini saya akan bacakan beberapa saja ya. Ini adalah contohnya dari sektor pertanian. Itu ada kopi, teh, buah-buahan, susu, mentega, ikan dan udang, dan kemudian biji-bijian berminyak, sayuran, kakao, dan tembakau. Sedangkan dari industri pengolahan itu ada 7, dan sebenarnya ini lebih banyak lagi ya. Ini saya berikan beberapa contoh saja, yaitu yang pertama lemak dan minyak nabati hewan dan nabati, kemudian besi dan baja, dan yang terakhir adalah mesin-mesin pesawat mekanik. Kemudian dari sisi pertambangan itu ada bahan bakar mineral, biji, kerak, dan abu logam, garam, belerang, dan kapur, dan yang terakhir adalah perhiasan atau permata. Sedangkan untuk negara tujuan kita 10 terbesar itu saya ambil. Yang pertama adalah RRC atau Tiongkok, yang kedua Amerika Serikat, Jepang, India, Singapura, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Vietnam, Thailand, dan seterusnya. Selanjutnya ada impor non-migas Indonesia merumat golongan barang. Ini ada barang konsumsi, bahan baku penolong, barang modal, dan negara tujuannya. Di sini dari barang konsumsi ini ada beberapa contoh yang saya tampilkan, tapi sebenarnya ada banyak. Yang pertama adalah makanan dan minuman, yang kedua barang konsumsi setengah tahan lama, yang ketiga barang konsumsi tidak tahan lama, yang keempat makanan dan minuman atau yang belum diolah untuk rumah tangga. Selanjutnya dari sektor bahan baku penolong ini ada 4 yang saya tampilkan, dan sebenarnya ini ada lebih banyak lagi ya. Ini ada bahan baku untuk industri, yang kedua suku cadang dan perlengkapan barang modal, yang ketiga bahan bakar dan pelumas, keempat suku cadang dan perlengkapan,
dan seterusnya. Dan selanjutnya dari sektor barang modal nih ada 3. Yang pertama barang modal kecuali alat angkutan, yang kedua alat angkutan untuk industri, dan yang ketiga mobil penumpang. Sedangkan untuk negara tujuannya itu ada banyak, dan di sini saya ambil 10 terbesar. Yang pertama adalah RRC atau Tiongkok, yang kedua Jepang, yang ketiga Singapura, yang keempat Amerika Serikat, yang kelima Korea Selatan, yang keenam Thailand, yang ketujuh Malaysia, yang kedelapan Australia, yang kesembilan India, dan yang kesepuluh adalah Taiwan. Selanjutnya ini saya akan jelaskan sedikit ya faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama adalah inflasi, yang tentu saja seperti yang kita ketahui bahwa inflasi ini sangat mempengaruhi ya tidak hanya perdagangan internasional tetapi juga pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Nah, jika inflasi suatu negara meningkat, maka neraca berjalan negara tersebut akan menurun. Hal ini disebabkan oleh naiknya daya beli masyarakat terhadap barang dari luar negeri. Dan yang kedua adalah pendapatan nasional. Jika pendapatan suatu negara meningkat, maka neraca berjalan negara tersebut akan menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan real akan meningkatkan konsumsi yang besar, juga meningkatkan permintaan akan barang asing. Selanjutnya ini ada batasan pemerintah, di mana pemerintah tentu saja ikut ambil andil dalam melakukan pembatasan atau menghalangi impor dari negara lain. Dengan menggunakan batasan tersebut, pemerintah dapat mengkontrol arus perdagangan. Yang keempat yaitu kurs mata uang, yaitu jika nilai mata uang suatu negara meningkat, maka saldo neraca berjalan akan turun. Hal ini disebabkan oleh bertambah mahalnya barang-barang yang diekspor bagi negara pengimpor, sehingga permintaan barang menurun. Dan yang terakhir adalah interaksi antara faktor. Ya, dari beberapa faktor yang saya jelaskan tadi tentu saja saling terkait dan saling mempengaruhi. Kemudian di sini bagaimana sih pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan cara pembayaran berikut. Yang pertama dengan advance payment atau cash payment, yang kedua open account, yang ketiga letter of credit, yang keempat commercial bills of exchange, yang kelima collection, dan yang keenam dengan konsinyasi. Nah, sedangkan cara dan alat pembayarannya itu dilakukan secara tunai atau non tunai. Kemudian cek, lalu billet giro, kartu kredit, kartu debit, electronic money. Dan di sini saya akan tampilkan perkembangan perdagangan luar negeri periode Januari sampai Desember 2019. Di sini kita kelihatan ya sebelum terjadi pandemi COVID-19 bahwa perdagangan ekspor Indonesia ini kita bisa lihat Januari Desember 2018 itu sebanyak 162,84 poin. Kemudian pada tahun 2019 itu terjadi penurunan 154,99 poin. Jadi dari sisi ekspor itu, dari ekspor non migas, dari gambar ini kan kita bisa diketahui ya, yang warna hijau pekat itu ekspor migas, hijau muda ekspor non migas, warna merah impor migas, warna merah muda agak muda impor non migas. Nah, dari ekspor itu terjadi penurunan sebesar 6,94% dibandingkan Januari hingga Desember 2018. Sedangkan dari sisi impor kita mengalami juga penurunan sebanyak 9,53% dari Januari Desember 2018 dengan Januari Desember 2019. Kemudian di sini ada perkembangan perdagangan luar negeri periode Januari Desember 2020. Nah, ini masa-masa di mana kita sedang mengalami wabah nasional yaitu pandemi COVID-19. Nah, di sini kita juga mengalami penurunan dari sisi ekspor yaitu sekitar 2,61%, dan dari sisi impor kita mengalami penurunan hingga 17,34%. Kemudian ini perkembangan perdagangan luar negeri periode Januari sampai Juli 2021. Ini kita bisa lihat ekspor kita mengalami kenaikan di angka 33,94% dari Januari hingga Juli 2020. Kemudian impor juga kita mengalami kenaikan dari Januari hingga Juli 2020.
Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa perekonomian Indonesia sudah mulai bangkit efek dari pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan menampilkan struktur ekspor dan impor Sumatera Utara. Di sini kelihatan presentasi ekspornya, kemudian destinasi ekspornya. Nah, Sumatera Utara itu destinasi ekspor paling besar itu adalah ke luar negeri. Yang kedua, ini ada daerah lainnya ya, berarti ini campur-campur. Yang ketiga itu kalau dia ke Jawa itu kita ekspornya itu paling banyak ke DKI Jakarta. Kemudian disusul ke Jawa Timur, Riau, Aceh, dan Jawa Barat. Kemudian untuk presentasi impor, kita impor juga paling banyak itu dari lainnya ya, daerah lainnya bisa dari daerah atau dari suatu negara ya. Kemudian untuk luar negeri itu di 28,70%. Kemudian yang kedua itu lainnya, yang ketiga DKI Jakarta sebesar 13,42%, disusul dengan beberapa daerah lainnya. Nah, untuk keterkaitan ekonomi Sumatera Utara dengan provinsi lain itu bisa kita lihat dari bagian yang saya share, di mana di sini output dari DKI Jakarta itu sebesar 44,64 poin. Kemudian disusul dari Riau, kemudian Banten, Jawa Timur, dan Aceh. Nah, ini dia pola perdagangan input antara domestik wilayah Sumatera. Nah, ini secara umum input antara domestik provinsi-provinsi di Pulau Sumatera Utara masih didominasi oleh pemenuhan dari dalam provinsi masing-masing. Input antara domestik provinsi Sumatera Utara yaitu 76,07% bersumber dari dalam provinsi Sumatera Utara, 14,46% dipenuhi dari provinsi di luar Pulau Sumatera Utara, 9,47% dipenuhi dari provinsi di dalam Sumatera Utara. Ini kita bisa lihat ya gambarnya sesuai dengan poin-poinnya juga. Nah, sekian penjelasan saya mengenai neraca perdagangan. Kurang lebihnya mungkin bisa dikomentari melalui kolom chat di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas.